Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya lah sehingga kita semua pada pagi ini dapat bertemu dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7 Samarinda tahun 2020-2021. Sebelum kita belajar, tidak lupa marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga kita semua dapat mengikuti pelajaran ini sampai usai nanti. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Masih ingatkah apa itu teks laporan hasil observasi? Sekedar Bapak mengingatkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, itu pengertian teks laporan hasil observasi yang pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu guru yang lain, yaitu Bu Dewi. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah dijelaskan tentang bagaimana cara menemukan informasi dari teks laporan hasil observasi. Caranya ialah setelah kita membaca teks, kita membuat pertanyaan yang berkaitan dengan informasi dalam teks tersebut. Kemudian dalam membuat kalimat pertanyaan itu dapat menggunakan kata tanya apa, bagaimana, di mana, berapa, dan sebagainya. Kemudian jawaban-jawabannya itulah yang merupakan informasi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, itu semua Bapak tidak menjelaskan lagi karena itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masih berada di bab 5 tentang teks laporan hasil observasi, masuk pada bagian kedua, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, jadi nanti pada kegiatan ini yang penting kalian siapkan kegiatannya, siapkan dalam hal ini adalah menyiapkan batinnya untuk bagaimana nanti membuat simpulan isi teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar dari materi ini ialah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Namun nanti untuk tugasnya ini tidak perlu membaca satu buku. Sebab kalau membaca satu buku nanti tugasnya lama sekali. Oleh karena itu nanti akan Bapak ganti dengan hanya satu halaman atau 2 halaman yang merupakan contoh teks hasil observasi.
Adapun indikator yang akan kita capai dari kompetensi dasar tadi ialah yang pertama, menemukan kalimat utama dan gagasan pokok. Karena untuk menemukan atau untuk bisa membuat simpulan itu memang nanti diawali dengan menentukan kalimat utama dan menentukan gagasan pokok. Kemudian indikator yang kedua, ini yang menjadi intinya di sini, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah membaca teks laporan hasil observasi, peserta didik diharapkan dapat menemukan kalimat utama dan gagasan pokok dari teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk mengikuti materi ini, kalian bisa yang pertama, buku paket terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, halaman 132 sampai 138. Nah, nanti Bapak menerangkan, kalian sambil membaca atau sambil membuka buku tersebut. Juga Bapak kombinasikan dari buku Marbi terbitan Erlangga, halaman 92 sampai dengan 96. Baik, kita masuk ke materi, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi? Cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu perlu kalian ketahui bahwa bentuk simpulan isi teks laporan hasil observasi itu ada dua cara atau dua macam. Yang pertama, simpulan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk peta konsep atau diagram. Dan yang kedua, simpulan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk gagasan pokok atau dalam bentuk paragraf. Dan itu semua nanti akan Bapak terangkan caranya, contohnya, dan nanti diakhiri dengan tugas. Tugasnya juga akan membuat simpulan dari dua bentuk tersebut. Cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, baik yang berbentuk peta konsep atau diagram, maupun yang berbentuk gagasan utama, adalah dengan menemukan terlebih dahulu ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, perlu diingat-ingat bahwa baik membuat kesimpulan teks laporan hasil observasi yang berbentuk diagram atau peta konsep maupun yang berbentuk paragraf, semuanya diawali dengan menemukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Kemudian, perlu Bapak jelaskan langkah-langkah menemukan gagasan pokok atau ide pokok pada teks laporan hasil observasi. Nah, karena tadi Bapak katakan bahwa dalam membuat kesimpulan, langkah pertama itu harus bisa menemukan, kalian pahami lagi atau mungkin dulu juga pernah memahami tentang bagaimana cara menemukan gagasan pokok paragraf itu, maka di sini Bapak ulang lagi atau Bapak tegaskan lagi. Adapun langkah-langkah menentukan gagasan atau ide pokok pada teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya setelah membaca tiap paragraf, memetakan paragraf. Dalam arti, dalam paragraf itu yang terdiri atas beberapa kalimat,
kita harus bisa memilahkan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Letak kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif. Bisa di akhir paragraf atau disebut paragraf induksi atau induktif. Bisa di tengah paragraf dan di awal dan di akhir paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, tentunya kalau sudah ketemu kalimat utama, maka juga akan ketemu kalimat penjelas. Maka yang kedua, merumuskan inti kalimat utama. Jadi kalimat utama tadi yang sudah kita temukan, kita ambil intinya yang merupakan ide pokok atau gagasan utama, yaitu inti paragraf. Contoh menemukan kalimat utama dan gagasan pokok atau ide pokok pada teks laporan hasil observasi. Perhatikan contoh paragraf singkat berikut. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air. Serbuk sari bunga mengangkut sari madu dan sebagainya. Ini adalah contoh paragraf yang nanti akan kita ketemukan kalimat utama dan gagasan utama. Dalam paragraf tersebut, kalimat utama terletak di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif, yaitu dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, itu tertulis pada kalimat pertama paragraf tersebut. Dari kalimat utama tersebut, dapat kita ringkas atau diambil inti kalimatnya menjadi gagasan utama, yaitu sistem pembagian kerja lebah yang baik. Nah, ini berarti kita sudah menemukan kalimat utama, kemudian di dalam kalimat utama itu kita ambil intinya menjadi yang namanya gagasan utama atau ide pokok. Nah, seperti itulah cara menemukan ide pokok. Sedangkan cara menemukan kalimat utama kita dengan membanding-bandingkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Kalimat manakah yang selalu diterangkan oleh kalimat lain, itulah yang menjadi kalimat utama. Sedangkan kalimat-kalimat lain yang sifatnya memperjelas kalimat utama dinamakan kalimat penjelas. Contoh paragraf induktif. Kalimat utama atau gagasan pokok itu di akhir paragraf. Perhatikan contoh paragraf. Siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Kondisi ruangan yang tidak nyaman turut memengaruhi proses pembelajaran di kelas. Kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional pun menyebabkan siswa malas mengikuti pembelajaran. Kurangnya kesadaran belajar mandiri pada siswa juga turut memperparah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Dari beberapa kalimat paragraf ini, yang mana yang menjadi kalimat utama? Kalian bisa membanding-bandingkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Carilah kalimat mana yang selalu diterangkan oleh kalimat yang lain. Dalam hal ini adalah terdapat di kalimat terakhir. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Ini adalah kalimat utama. Kalimat utama ini diperjelas oleh kalimat pertama, siswa yang sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas.
kondisi ruangan yang tidak nyaman, turut mengalami proses pembelajaran di kelas, dan seterusnya, itu memperjelas penyebab nilai siswa turun. Nah, dari kalimat utama tersebut, yaitu kalimat yang terletak di akhir paragraf tadi, dapat kita ambil intisarinya atau menjadi yang namanya gagasan utama. Gagasan utamanya yaitu penyebab turunnya nilai siswa. Ya, mudah-mudahan contoh yang kedua itu sudah lebih memperjelas bagaimana cara menemukan kalimat utama dan gagasan utama. Contoh paragraf campuran. Artinya campuran ini kalimat utama, gagasan utama itu ada di dua tempat, yaitu di awal dan di akhir. Namun walaupun ada dua kalimat utama, gagasan utamanya tetap hanya satu. Dan dua kalimat utama yang di awal dan di akhir itu redaksinya saja yang berbeda, tetapi intinya sama. Dalam paragraf di atas, kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf, yaitu yang di pertama, siswa mesti rajin membaca buku. Terletak di kalimat pertama. Sedang di akhir paragraf, jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Dari dua kalimat utama yang sedikit berbeda redaksinya, dapat kita ringkas atau diambil inti kalimatnya menjadi gagasan utama, yaitu siswa rajin membaca buku. Nah, ini adalah contoh paragraf campuran. Contoh lain paragraf campuran. Penyakit influenza mudah menular. Menurut penelitian, penyebab virus flu sangat terkait dengan level kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara itu di negara tropis, influenza menyebar di musim penghujan. Kita harus berhati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Dalam paragraf di atas, kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya. Dan dari dua kalimat utama tersebut yang Bapak cetak tebal itu, inti kalimatnya atau gagasan utamanya adalah penyakit influenza mudah menular. Contoh paragraf ineratif. Paragraf ineratif itu dengan kalimat utama berada di tengah paragraf. Contoh, kekurangan mengkonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Daya tahan tubuh pun berkurang karena hal tersebut. Jika demikian, penyakit bisa dengan mudah masuk menyerang tubuh. Kurang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berisiko negatif bagi tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sembelit karena kurang mengkonsumsi sayuran hijau. Dalam paragraf di atas, kalimat utama terletak di tengah paragraf. Disebut paragraf ineratif, yaitu kurang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berisiko negatif bagi tubuh. Dari kalimat utama tersebut dapat kita ringkas atau diambil inti kalimatnya menjadi gagasan utama, yaitu risiko negatif kurangnya mengkonsumsi sayuran hijau. Nah, itulah tadi adalah cara menemukan ide pokok, dan Bapak tidak menjelaskan secara lebih rinci lagi atau lebih mendetail lagi karena ingat waktu yang singkat dan materi yang panjang. Maka kalau yang belum paham betul tentang menemukan ide pokok, nanti kita bisa belajar di lain waktu dan lain kesempatan. Nah, sekarang menyimpulkan isi laporan hasil observasi yang berbentuk peta atau yang berbentuk diagram. Yang pertama,
Terlebih dahulu bacalah teks laporan hasil, kok salah tulis, mohon maaf, bukan hasil percobaan tapi hasil observasi yang berjudul Manggis pada buku paket terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia halaman 130, tapi kalian nanti bisa membaca di sini. Nah, ini adalah yang ada di buku paket tadi, Bapak sudah tuliskan, kita baca bersama-sama. Manggis. Manggis, manggis, salah tulis, 2 kali menulis. Garcinia mangustana L. Merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Paragraf berikutnya, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun. Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging, berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari, semu, dan biasanya banyak. Bakal buah manggis bertangkai, berbentuk agak bulat, dan beruang 4. Kepala putik tidak bertangkai dan bercuping. Buah manggis berbentuk bulat atau elips. Warna buah merah tua kehitaman dengan bagian dalam putih. Berat buah bervariasi antara 75 sampai 150 gram. Buahnya mempunyai 4-8 segmen dan setiap segmen mengandung 1 bakal biji diselimuti oleh aril atau salut biji. Berwarna putih, empuk, dan mengandung sari buah. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama kanton, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%. Lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itu tadi adalah contoh teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berbentuk peta konsep. Yang
langkah yang kedua setelah langkah tadi yang pertama membaca, tuliskan judul teks tersebut pada bagian akar pohon. Karena peta konsepnya akan kita buat seperti pohon. Lihat nanti diagram pohon pada halaman 132 di buku ada. Kemudian yang ketiga, temukan ide pokok setiap paragraf. Kemudian tuliskan ide pokok tersebut pada setiap ranting atau cabang. Jadi Bapak ulang, setelah membaca, judul nanti dituliskan di akar pohon, kemudian ide pokok setiap paragraf nanti dituliskan pada bagian-bagian ranting atau cabang pohon tersebut. Perhatikan contoh. Misalnya judulnya tadi adalah manggis. Ide pokok yang ada antara lain ini, manggis merupakan tanaman buah asli Indonesia. Paragraf yang kedua, ide pokoknya ciri khas pohon dan daun manggis. Yang ketiga, ciri khusus manggis pada bunganya. Yang keempat, beberapa manfaat buah manggis. Yang kelima, buah manggis banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, karena itu, dari data-data ini yang sudah kita temukan, maka sekarang kita buat simpulan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk peta konsep sebagai berikut. Ini dalam bentuk gambar pohon. Judul tadi kita letakkan di akar pohon. Kemudian di setiap ranting atau cabang kita isi dengan gagasan utama dari gagasan utama pertama. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah contoh kesimpulan yang berbentuk peta konsep. Ya. Bisa juga dibuat dalam bentuk diagram atau skema menjadi seperti ini. Ya, tinggal menderet saja gagasan utama, paragraf pertama tentunya kita letakkan di paling atas. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dengan waktu yang mungkin agak terburu-buru Bapak. Nah, sekarang yang kedua, cara menyimpulkan isi teks hasil laporan observasi yang berbentuk paragraf. Yang pertama, mencermati judul teks. Dengan mencermati judul, kita akan mampu menangkap gambaran umum isi teks. Jadi dari judul yang ada itu kita harus bisa membayangkan akan isi teksnya. Kemudian sama yang kedua dengan menemukan ide pokok paragraf. Nah, jadi sama caranya dengan yang membuat peta konsep. Nah, sekarang yang ketiga di sini yang berbeda, merangkai ide pokok paragraf menjadi sebuah pernyataan yang mewakili isi teks. Artinya, berapa ide pokok yang kita ketemukan, berapa paragraf tadi, berarti akan ada berapa paragraf, berapa ide pokok tersebut, kita rangkai menjadi satu, menjadi paragraf baru. Cara merangkaikan antara ide pokok pertama, kedua, dan ketiga, tentunya tidak saja hanya menderet kalimat-kalimat seperti itu saja, tetapi dalam merangkai itu kita memerlukan kata sambung yang cocok, yang sesuai, dan boleh menambah kata atau kalimat yang diperlukan, sehingga antara kalimat satu dengan kalimat lain setiap ide pokok tadi bisa menjadi satu kesatuan yang padu. Sama ini tadi disuruh membaca, setelah dibaca temukan ide pokoknya, kemudian diminta untuk merangkaikan ide pokok menjadi pernyataan yang mewakili isi teks. Bagaimana contohnya? Perhatikan.
Tadi judulnya buah manggis sama ide pokoknya ini. Yang tadi sudah kita baca. Tinggal kita sekarang mengubah menjadi simpulan berupa paragraf. Ya. Dari 5 ide pokok ini dapat kita buat menjadi simpulan menjadi sebagai berikut. Manggis merupakan tanaman buah asli Indonesia. Ciri khas pohon dan daun manggis yaitu tinggi pohon mencapai 6,25 meter, daunnya rapat atau rimbun. Manggis juga mempunyai ciri khusus pada bunganya. Beberapa manfaat buah manggis diantaranya dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, dan sebagainya. Buah manggis memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, inilah contoh kesimpulan yang berasal dari ide pokok yang kita ketemukan pada setiap paragraf pada bacaannya. Ya. Demikianlah cara membuat kesimpulan isi teks laporan hasil observasi, baik yang berbentuk peta konsep maupun yang berbentuk paragraf. Bapak berikan kesempatan untuk bertanya sebelum Bapak memberikan tugas. Masih ada waktu, masih banyak waktunya. Tadi maju sih. 5 menit aja. Oh. Ya, sekitar 2 menit Bapak tunggu ada pertanyaan, sehingga sekitar 2 menit untuk menjawab dan 1 menit untuk mengakhiri pembelajaran ini. Iya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Tidak ada yang bertanya? Atau mungkin bingung? Bisa jadi. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar tatap muka kalau sudah zona itu memungkinkan. Sehingga semuanya akan lebih jelas kalau kita itu bisa belajar tatap muka. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, supaya kalian juga belajar di rumah, maka kerjakan tugas berikut. Bacalah teks laporan hasil observasi berjudul Kunang-Kunang pada buku paket terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, halaman 135 sampai dengan 136. Kemudian, buatlah kesimpulan isi teks tersebut, baik yang berupa peta konsep atau diagram, maupun yang berbentuk paragraf, dengan langkah-langkah seperti contoh di atas. Jika judul tersebut tidak ditemukan dalam buku, atau mungkin kalian tidak ada bukunya, mungkin tidak mendapatkan bagian pinjaman buku atau sebagainya, maka dapat ditemukan di Google. Ini ada. Ya. Jadi tinggal mencari Google, tapi dengan judul yang sama. Ya. Cara mengumpul tugas seperti biasa. Ya, ketik jawaban di Microsoft Word, kemudian kirim filenya via WA, atau bisa tulis jawaban di kertas atau di buku, kemudian difoto dan kirimkan via WA. Tuliskan nama dan kelas pengirim. Nah, ini yang sering lupa, mengirim tugasnya, mengirim jawabannya, tetapi nama dan kelasnya itu tidak disebutkan. Bapak tidak mencatat nomor WA kalian. Karena kalau Bapak catat ya tidak muat di HP Bapak. Oleh karena itu setiap kali mengirim harus mencantumkan nama dan kelasnya. Ya. Apalagi tidak mengirim. Ini tugas yang pertama yang disampaikan Bu Dewi dulu dan juga Bapak share tentang materinya.
ini banyak yang tidak mengumpul, tidak mengirim tugas. Oleh karena itu, yang merasa belum mengumpul tugas pertama, nanti mengirim tugas 2 tugas. Yang pertama dan yang kedua ini. Jawaban dapat dikirim ke nomor WA ini. Nah, ini sering juga nyasar kelas B, C, D, dan seterusnya itu ada yang mengirim ke Bapak, padahal Bapak hanya mengajar di kelas 7A saja. Nah, itu kemudian tidak Bapak teruskan ke guru yang bersangkutan, tapi saya kembalikan ke pengirim bahwa ini gurunya Bu Dewi, kirim saja ke Bu Dewi dan sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan nanti tidak salah kirim lagi. Baik, selamat mengerjakan tugas dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.